Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamit Indah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Biar semangat, biar gak ngantuk. Masya Allah. Nah untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah kalau seperti ini kapan bisa berkunjung ke rumah Allah? Kapan ya kira-kira? Tenang akan dibahas. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Perjalanan umroh dengan biaya termurah standarnya adalah sekitar 20 juta rupiah. Harga tersebut telah memasukkan beberapa komponen harga terpenting dalam sebuah keberangkatan umroh seperti tiket pesawat, visa, hotel, konsumsi, perlengkapan penunjang yang diperlukan, serta biaya petugas dan biaya promosi. Jika biaya umroh di bawah 20 juta, itu berarti ada komponen penting dalam perjalanan umroh yang dikurangi atau dihilangkan. Dan hal itu tentu saja sangat berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan jemaah. Wah, Ustadz Maulana, ini jujur nih, aku kadang suka bingung nih, suka banyak banget nih promo tentang umroh-umroh gitu. Ada yang mahal, ada yang murah, gak sedikit juga nih orang yang udah bayar mahal. Ternyata pas sampai di sana terlantung-lantung, kena tipu. Aduh, nauzubillah min zalik. Ustadz, sebenarnya kalau misalnya terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita misalnya ya, itu tuh yang nanggung dosanya siapa sih? Nah ini mohon jawabannya Ustadz Maulana, silakan. Baik, izin Habib dan Ustazam dan bapaknya Ustazam. Satu hal, mohon maaf tanpa menggurui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Tolong camkan ini. Rezeki dari mana? Allah. Sekarang mau berangkat umrah haji untuk siapa? Untuk Allah. Mau kemana? Ke rumah Allah. Pertanyaannya, kenapa untuk Allah perhitungan? Cari diskon-diskonan. Giliran ditipu, mamam tuh. Sesuatu tidak masuk akal. Tiket pesawat aja berapa? Hotel berapa? Tidak masuk akal. Maka dari sini harus belajar. Bahwa kalau bisa cari yang termahal. Wow. Cari yang terbaik. Yang penting ada uangnya. Itu masalahnya Ustaz. Insya Allah Allah mampukan. Jadi jangan, kalau perlu jangan Cari yang termurah. hitung-hitungan. Jangan ya itu nawar-nawar. Jangan tawar-menawar. Pokoknya minta diskon-diskonan. Giliran sampai di sana, kok begini? Kan kau minta diskon. Makanya kamarnya diskon juga setengah. Kamarnya berempat, berdelapan. Empempitan. Mobilnya segini. Karena engkau perhitungan. Maka ingat ketika kita ibadah. Menikmati. 1, 2, 3. Menikmati. Nikmati. Kalau bisa naik pesawat yang mahal bisnis. Kenapa harus yang murahan? Betul tidak? Kalau bisa yang terbaik kenapa harus murah? Insya Allah semua biayanya Allah ganti 100.000 kali lipat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Jikalau alamin. terjadi penipuan, Ya. tidak jadi berangkat, ya nanggung siapa yang terima uangnya. Nah berarti siapa yang terima uangnya itu yang nanggung Iya, dosanya. siapa pemimpinnya. Siapa yang bertanggung jawab di travel itu. Baik. Maka dia yang harus bertanggung jawab. Maka dosanya ditanggung sama dia. Kebayang gak orang sudah berharap. Udah Betul. bikin acara. Betul. Malunya sekampung. Itu dia. Baik. Ustadz Maulana terima kasih. Masya Allah. Pelajaran buat kita berarti untuk ibadah, untuk ketemu Allah kita kasih yang terbaik. Berarti nabungnya juga harus lebih kenceng ya jamaah. Baik kalau gitu Masya Allah. Karena ini masih banyak pertanyaan. Jamaah yang ada di sini dan di rumah juga masih pengen bertanya sama guru-guru kita. Sekarang saatnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang langsung aja. Jangan kalah cepat ibu-ibu, konsentrasi. Karena ini kesempatan yang jarang didapat bertanya langsung sama guru-guru kita. Siapa di sini yang mau bertanya? Wah, Masya Allah. Ibu yang di sini keren, tapi kurang cepat. Saya kasih kesempatan buat ibu yang sebelah sini. Ini mic-nya ya Bu, biar kedengeran suaranya. Bu, kenalan dulu dong Bu, siapa namanya Bu, dari mana? Terima kasih, perkenalkan nama saya Silvi Ibu dari Silvi, Majelis Taklim Al-Mutakin, Gedung Baik. Sate, Jawa Barat. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Gedung sate kosong nih sekarang berarti ya, pada kesini semua. Udah pensiun. Oh udah semua. pensiun, baik. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz tanya dong. Iya. Gini Pak Ustadz, saya tuh ingin umroh.
tetapi biayanya itu masih kurang. Apakah boleh dengan harga yang murah badal umroh? Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya bagus sekali Habib. Boleh silakan langsung dijawab. Sekali lagi izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Ayahanda. Para pemirsa, baik yang ibu yang bertanya, ibu-ibu yang di studio maupun juga para pemirsa di rumah. Bismillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi tadi pertanyaannya adalah supaya biayanya murah karena nggak sanggup, boleh nggak badal umroh? Pertama saya ingin bahas apa sih badal umroh? Ya. Badal umroh itu artinya kita menggantikan orang lain, dibiayai sama orang tersebut, biasanya seperti itu. Nah dalilnya apa disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dia ketika haji wada, ada seorang yang ketika membaca labbaik dia bilang begini, labbaika an syubrumah, labbaika an syubrumah. Lalu itu terdengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, siapa syubrumah ini? Ya. Lalu kata orang itu, ya Rasulullah itu saudara saya. Kenapa kamu panggil? Karena saya berhaji membadalkan dia. Kamu sendiri sudah haji belum? Belum, kata dia. Kalau begitu kamu dulu haji, baru boleh ngebadalin orang lain. Nah, dari hadis ini dikiaskan karena umroh sama haji adalah sama, maka badal umroh itu sama dengan badal haji. Nah, yang jadi masalah adalah pertama adalah untuk orang yang membadal, ibu yang bertanya dan juga para pemirsa di rumah, itu syaratnya tadi dikatakan apa? Harus sudah umroh, ya. Kalau dia haji harus sudah haji. Kalau belum nggak boleh, ya. Bagaimana kalau belum saya tetap melakukan? Maka pahalanya kepada dia bukan kepada orang yang dibadalin, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Jadi syarat membadalkan. Yang kedua, orang yang dibadalkan itu juga punya syarat secara syariah. Pertama adalah dia memang tidak mampu. Misalnya sakit keras. Gitu kan. Yang kedua misalnya orang tua yang sudah sulit untuk berjalan, misalnya bahkan sulit untuk bergerak, maka dia boleh dibadalin, gitu ya. Yang ketiga orang yang sudah wafat, belum sempat haji atau belum sempat umroh, maka boleh dibadalkan. Kalau dia sehat walafiat boleh nggak? Nggak boleh ya. Tadi kan dikatakan harusnya dia dulu untuk berangkat gitu kan. Nah jadi sekali lagi itu dua hal yang penting. Jadi kalau kita mau ngebadalin orang, kita harus apa Bu? Harus sudah umroh duluan. Kalau tidak maka tidak sah badalnya ya. Nah kemudian orang yang dibadal juga tadi harus punya syaratnya adalah memang sudah tidak sanggup lagi. Atau sudah apa tadi Mas Mikdad? Sudah meninggal. Iya, betul. Jadi insya Allah lah diberikan kesehatan, diberikan rezekinya ya Amin. Habib biar bisa berangkat langsung. Amin Habib, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib. Sami-sami. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu, Masya Allah. Baik sekarang saya akan kasih kesempatan lagi, langsung aja siap-siap. Siapa yang mau bertanya? Ya Allah, maaf ya Ibu, kalah cepat. Baik Ibu yang di atas tuh, Masya Allah. Nah Ibu, boleh Ibu sebutkan siapa namanya, dari mana, boleh berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati dari Majelis Taklim Al-Mutakim, Ya. Gedung Sate, Bandung, Baik. Jawa Barat. Silakan Ibu bertanya. Bertanya dong Ustadz. Iya. Ada enggak amalan dan yang pahalanya setara dengan pergi umroh atau haji? Karena kami belum sanggup untuk pergi langsung. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Ini Masya Allah. Insya Allah ini akan langsung dijawab sama guru kita Ustaz Syam nih, Ustaz Syam. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi Bapak Ustaz Maulana Habib Nabil serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Allahumma arhamna bil Quran. Adakah amalan yang bisa setara dengan haji ataupun umrah? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia tinggal mengingat Allah, berzikir, baca Quran, majelis ta'lim hingga terbit matahari lewat sedikit, masuk waktu isyraq lewat sedikit, lalu dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang biasa kita kenal dengan sebutan sholat sunnah isyraq, maka dia mendapatkan pahala umrah yang sempurna. Orang berangkat ke sana aja belum tentu sempurna umrohnya. Ini sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh yang sempurna. 1. Yang kedua, ibu datang ke sini berniat untuk bermajelis ilmu. Dari rumah udah niat, saya niat untuk datang ke Trans TV untuk dengar pengajian, maka itu pahala haji mabrur. Oh, amin. Maka amin, jangan ya Allah. rusak niatnya dengan niat selfie. Jangan rusak niatnya dengan niat masuk TV. Niatkan majelis taklim maka dapat pahala haji mabrur. Amin, ya Allah. Satu lagi, siapa yang memandang orang tuanya dengan nazratar rahmah, pandangan cinta kasih sayang, maka Allah akan berikan padanya pahala haji mabrur yang sempurna. Pandangan Amin. cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Jadi kalau selfie masuk TV bonus ya. Bonus. Niatnya jangan itu. Niatnya majelis taklim. Masya Allah. Baik Ustaz Siap. Syam, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Ini mudah-mudahan terjawab ya Bu. Saya juga jadi dapat jawaban ini. Masya Allah bagus sekali. Sekarang giliran yang ada di rumah nih. Yang mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Ada pertanyaan langsung dari Instagram @irma.putri28. Langsung aja kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh nggak sih kita nabung sampai hidupnya menderita supaya bisa umroh? Waduh, tapi pas udah hidupnya kekurangan malah ditipu dan nggak jadi berangkat umroh. Ya Allah sedih banget. Ustadz Maulana gimana nih? Sabar ya. Iya, sabar. Saya jawab. Iji Habib, kirain udah orang setengah mati nabung. Ustaz Sam dan bapaknya Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah. Dengarkan. Boleh nggak menabung? Boleh. Ya, kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, per 5 tahun berangkat. Per 5 tahun berangkat. Terakhir ke Tanah Suci tahun 2006. Berarti harus berangkat lagi. Per 5 tahun berangkat. Siapa yang dikasih umur panjang, kesehatan, kesempatan, per 5 tahun berangkat. Per 5 tahun berangkat. Disebut kufur nikmat. Kalau ada hartanya, ada kemampuannya, ada waktunya, tapi tidak berangkat per 5 tahun, disebut kufur nikmat. Jamaah, tabung 20.000 satu hari. Catat, 20.000 kali sebulan 600. 600.000 kali setahun 12. 7.200.000. 7.200.000 kali 5. 36 juta berangkat. Cuma satu pertanyaannya, di mana dapat 20.000?
Kalau tidak bisa berangkat, baca surah Yasin, Al-Waqiah. Al-Waqiah ada guru saya tiap tahun berangkat haji. Saya tanya, apa amalannya? Beliau beritahu saya, setiap hari pagi baca Al-Waqiah 3 kali. Bukan 1 kali loh, 3 kali. 3 kali? 3 kali Al-Waqiah. Masya Allah. Nah, kalau sudah baca surah, siapkanlah surat tanah. Dijual dong. Ya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu dulu, terakhir ya, terakhir. Saya tambah Ustaz. sedikit. Kalau sudah nabung tiba-tiba ditipu, itu berarti niatnya sudah sampai. Niatnya sudah Karena sampai. haji umrah itu adalah kesanggupan, kemampuan menyengaja. Tuh 2, 3. Menyengaja. Ya, sengaja. Baik. Kalau mau begini, nih ada tips terakhir. Ya, baik. Karena kita mau ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke rumah Allah, maka perlihatkan kesanggupan kita, kemampuan kita, datang dulu ke masjid tiap hari. Wah, Masya Allah. Tidak pernah datang ke masjid dekat rumahnya, mau ke Masjidil Haram, kejauhan. Masya Allah, ini menjadi pengingat untuk kita semua ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kasih kesempatan buat jamaah bertanya. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.